Denny, kata lain, bego, soal imam besar, HRS, itu umat yang polos dan lugu. Ditulis oleh Anto Cahaya di sewot.com. Sebuah pesan Ibnu Rushd, jika ingin menguasai sesuatu orang bodoh, bungkus yang batil dengan agama. Sidang HRS makin hangat saja dari waktu ke waktu. Kita seperti sedang melihat perang narasi. Play victim dan drama berseri. Menunggu endingnya bakal seperti apa nantinya. Yang menarik tiap pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari HRS selalu setelahnya muncul beragam spekulasi. HRS seperti menambah beragam permusuhan tiada henti. Setiap kata yang keluar dari mulut HRS menyembur membabi buta. Bagai serdadu yang depresi di tengah perang yang belum usai. Semua pihak bakal dihajar. Prinsipnya, gaspol remblong. Seakan sedang ingin mematik api agar terbakar. Tapi justru terbakar sendiri. Jika saja pihak-pihak yang diserang HRS mau melaporkan serangan HRS ke kepolisian tersebut, sudah pasti makin menambah buruk kondisi HRS. Sinetron sidangnya kian panjang saja. Ada satu angle yang menurut saya cukup menarik terkait dengan ucapan jaksa yang mengungkit terkait julukan imam besar yang disandang HRS. Memang sejak semula julukan HRS ini tidak lazim di tanah air. Terlihat absurd seolah sedang berada di kawasan Timur Tengah saja. Ketika dikonfirmasi masalah itu ke Majelis Ulama Indonesia, MUI, oleh MUI dikatakan bahwa julukan itu hanya di dalam organisasi saja. Artinya MUI seperti hendak mengatakan julukan imam besar HRS tidak untuk umat Islam pada umumnya. Akan tetapi sepertinya tidak terima ketika jaksa mengatakan julukan imam besar hanyalah isapan jempol semata. Bahkan HRS berusaha memprovokasi pengikutnya tersebut. Berikut dapat kita baca cara HRS mempengaruhi audiens maupun pengikutnya, di bawah ini. Saya sesalkan replik JPU dibuka dengan masalah yang sepele tetapi tidak sepele tersebut, sehingga seluruh replik JPU diisi dan dipenuhi. Dengan gelora emosi dari persoalan sepele tetapi tidak sepele tersebut, kata Rizik saat bacakan duplik. Hal itu menyusul perkataan jaksa yang menyebut dalam pembukaan replik di halaman 2. Jika status Rizik yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka yang sengaja dipanaskan di kalangan masyarakat. Kemudian kalimat pembuka tersebut entah oleh siapa dan dengan maksud apa difoto dari replik JPU dan disebarluaskan via medsos ke para pejabat tinggi negara serta tokoh nasional, hingga akhirnya viral dan sampai ke umat Islam di mana-mana. Ujarnya, pasalnya, kata Rizik, terkait sebutan imam besar yang disematkan kepada dirinya pun datang dari masyarakat bukan dirinya sendiri. Sehingga, dia khawatir apa yang dikatakan jaksa dapat mengundang kemarahan masyarakat. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah Romzul Mahabai, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai, kata Rizik. Karenanya hinaan JPU terhadap istilah imam besar bukanlah hinaan JPU terhadap diri saya, sehingga saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung apalagi marah. Akan tetapi saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh
umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka, tambahnya. HRS mengatakan yang menjuluki dirinya imam besar datang dari umat yang polos dan lugu. Lain halnya dengan penggiat sosial media Denny Siregar. Pemilihan kata-kata yang halus, pengganti bego, kata Denny di akun Instagramnya. Jika dikaji secara lebih mendalam barangkali ada benarnya. Polos dan lugu itu. Jika mendapat informasi yang tepat jatuhnya bego, bahkan tidak hanya bego tapi bahlul sundul langit. Mengingat ulama-ulama besar di negara kita ini ada ribuan ulama. Bahkan yang memiliki organisasi hingga puluhan juta pengikut saja tidak silau dengan julukan semacam itu. Dan yang terdengar makin absurd adalah pernyataan HRS yang mengatakan kalau julukan itu bagi dia berlebihan. Sudah tahu berlebihan lalu mengapa tidak melarangnya? Tapi justru menikmatinya dengan alasan rasa kasih sayang. Atau dengan kata lain apakah HRS seperti memanfaatkan umat yang polos dan lugu, bego, untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya? Jadi tidak heran jika banyak pihak menjual agama demi jalan meraih kepentingan dan sebagai jalan sebuah kekuasaan. Seperti kalimat pembuka pada paragraf awal. Demikian, salam. Bagaimana dengan Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ya. Terima kasih.